Baik, selamat pagi Profesor Siti dan Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih Pak Didi atas undangannya. Dan ini satu kesempatan yang baik bagi saya untuk bisa berbincang-bincang tentang lebah Indonesia. Jadi saya sebenarnya bidang yang saya lakukan itu ekologi serangga sebenarnya. Tapi khusus pada lebah dan kumbang lembing. Jadi kumbang lembing itu yang ini Pak, yang makan daun terong itu. Jadi lebah-lebahan itu terutama yang liar dan yang tidak dibudayakan sebenarnya. Tapi pada akhirnya karena mau tidak mau kita harus melakukan ini satu hal yang penting karena lebah ini kan sangat berguna bagi manusia sehingga kita juga melakukan hal yang memang dibutuhkan masyarakat. Jadi itu perkenalan pertama saya. Nah, kemudian Pak Didi kemarin 2-3 hari yang lalu menyampaikan tentang rencana ini. Namun tidak disampaikan secara detail sehingga saya membuat topiknya ini sangat luas ini jadinya. Mohon maaf karena di forum ini ternyata kalau saya perhatikan topik khusus ini mestinya. Jadi saya kira tidak apa-apa Pak untuk sebagai pengetahuan Pak. Ya. Namun nanti bisa kita ngobrol juga tentang hal yang khusus yang diketahui. Siap. Okay. Yang judulnya itu perlebahan Indonesia. Jadi keanekaragaman tadi sudah disampaikan dulu Ibu Siti. Ya, kalau kita berbicara lebah sebenarnya masyarakat umum itu melihatnya hanya satu, madu. Yang kedua, menyengat. Yang masyarakat umum tahu ya namanya lebah itu yang dibawa oleh peternak itu dengan truk dipindah-pindah, kemudian ditaruh di kebun-kebun, ya kemudian dipanen, ada madunya. Tapi sebenarnya lebah itu dalam pengertian luas Pak ya. Jadi mereka mempunyai manfaat bukan hanya menghasilkan madu tetapi dia mempunyai kemampuan untuk melakukan penyerbukan. Nah, bahkan selain itu dikatakan juga bahwa lebah ini sebagai penyerbuk yang terbaik. Jadi bagaimana bunga-bunga ini bisa menjadi buah dan biji kalau tidak ada penyerbuknya. Nah, seperti kita tahu bahwa ada syarat suatu hewan atau agen itu dikatakan sebagai penyerbuk. Apa syaratnya? Ya tentu aja dia mengunjungi bunga. Jadi harus mengunjungi bunga yang pertama. Kalau itu sebagai kalau sebagai biota, tetapi ada juga yang sesuatu yang bisa menyebabkan menempelnya serbuk sari yang berjenis sama ke putik dari bunga yang jenis yang sama. Itu penyerbuk. Sehingga yang dikatakan sebagai penyerbuk itu bisa angin. Jadi angin meniup, membawa polen atau serbuk sari dengan tipe khusus.
yang bisa diterbangkan oleh angin sehingga dia kemudian menempel pada putik dari jenis tumbuhan yang sama, kemudian terjadilah penyerbukan. Tapi ada juga yang dilakukan oleh hewan atau satwa liar. Seperti kita tahu ada burung, ada kelelawar, ada serangga, dan lain sebagainya. Mereka bisa menjadi hewan atau agen penyerbuk juga. Jadi syaratnya adalah hewan itu harus datang ke bunga jantan, membawa polen, ditempelkan di putik. Itu syaratnya. Nah, kasusnya pada sawit misalnya, walaupun banyak serangga yang datang pada bunga jantan untuk mengambil serbuk sari, tetapi tidak semua serangga yang datang di bunga jantan itu, dia juga datang ke bunga betina. Kenapa? Ya mungkin karena dia tidak butuh nektar, atau tidak mungkin dia untuk datang ke bunga betina. Karena betina ada dalam satu bentuk bongkol yang sangat rapat, dan permukaannya ada semacam duri-duri ya, semacam duri, itu yang tidak memungkinkan serangga yang berukuran besar, walaupun dia pernah datang ke bunga jantan, tetapi tidak mungkin dia menyerbuki bunga sawit. Sehingga ada beberapa jenis yang ukurannya sangat kecil saja yang memungkinkan dia hinggap di bunga bagian atas saja. Karena bagian bawah kan sangat rapat. Jadi tidak dimungkinkan untuk datang. Nah, hanya kumbang-kumbang yang mempunyai perilaku seperti itu dan ukurannya kecil lah yang bisa sebagai penyerbuk sawit. Jadi di sini walaupun ada banyak jenis serangga yang datang ke bunga jantan, dan dia sebenarnya suka juga mengambil nektar pada bunga betina, tetapi secara morfologi tidak dimungkinkan dia untuk masuk dan menyerbui bunga betina. Nah, di alam ada semacam gap atau kendala dalam penyerbukan. Itu terjadi misalnya bunga jantan dan bunga betina itu hidup pada individu tumbuhan yang berbeda. Misalnya tumbuhan salak. Jadi ada tumbuhan jantan, ada tumbuhan betina. Yang mereka sering terjadi posisi menanamnya itu sangat jauh. Sehingga tidak dimungkinkan oleh angin untuk ditiup kemudian menempel ke bunga betina. Sehingga dalam kondisi ini diperlukan agen penyerbuk. Jadi binatang atau serangga, terutama kumbang, lebah, yang dia mampu membawa serbuk sari dari dari tumbuhan jantan ke tumbuhan betina. Ada lagi, misalnya sawit. Kasus sawit mungkin hanya sebagai salah satu contoh aja ya. Itu walaupun dia bunga jantan dan bunga betina ada dalam satu pohon yang sama, tetapi tidak pernah terjadi bunga jantan dan bunga betina itu
masak atau mekar pada saat yang sama. Sehingga secara otomatis bunga betina yang mekar di satu pohon hanya bisa diserbui oleh bunga jantan yang ada di pohon lain. Sehingga hanya agen penyerbuk yang bisa melakukan itu. Ada lagi, misalnya ada satu bunga, walaupun dia itu bunga sempurna, di mana bunga jantan dan bunga betina itu ada dalam satu pohon, bahkan ada dalam satu bunga yang masing-masing mekar pada saat yang sama. Tetapi karena mereka mempunyai sifat self-incompatible, jadi serbuk sarinya sendiri tidak bisa menyerbuki putiknya sendiri, sehingga putik yang sedang mekar itu siap untuk diserbui itu hanya bisa diserbui oleh serbuk sari dari bunga yang berbeda. Nah, itu peran-peran yang penting dari lebah dan penyerbuk ini. Ya, kalau kita berbicara keragaman, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Siti. Jadi ini saya menyampaikan yang secara umum. Secara umum, lebah yang ada di Indonesia, karena lebah itu ada lebah soliter dan lebah sosial atau zoososial. Yang kalau dari referensi tentang jumlah jenis yang sudah dipublikasi di Indonesia, itu ada 456 jenis yang ada di Indonesia itu. Di mana lebah sosial itu hanya 45. Sementara yang lainnya, yang soliter dan yang semisosial itu 411 jenis. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kemudian kita sebenarnya kalau punya jenis lebah sosial 45, ini sebenarnya kita cukup mempunyai potensi untuk bisa menghasilkan madu. Karena lebah sosial inilah yang mempunyai kemampuan menghasilkan madu. Nanti kita diskusi lagi secara lebih lanjut. Nah, sebarannya bagaimana? Indonesia seperti kita tahu itu suatu negara kepulauan yang sangat unik, yang proses terjadinya begitu luar biasa secara evolusi geomorfologi. Nah, kita tahu bahwa terbentuknya pulau-pulau yang ada di Indonesia itu melalui proses yang sangat lama dan sangat unik, sehingga menyebabkan kenapa kemudian di Indonesia itu mempunyai endemisitas flora, fauna, bahkan mikroba yang sangat tinggi. Ini yang menjadi kemudian Indonesia itu satu negara yang sangat menarik bagi seluruh peneliti, bahkan peneliti tumbuhan, peneliti lebah, hewan, dan sebagainya, karena tingkat endemisitasnya itu sangat tinggi. Bahkan sudah ada peneliti yang membatasi dengan garis imajiner tentang daerah sebaran dari flora fauna Indonesia. Ada kawasan Indo-Malaya, ada kawasan Wallacea, ada kawasan Indo-Australia, bahkan ada beberapa peneliti yang mengatakan endemik pulau, endemik lingkungan tertentu hanya di dataran tinggi saja, hanya di Kalimantan sebelah mana saja, ada di Sumatera sebelah mana saja. Itu bahkan ada penelitian yang
mengemukakan seperti itu. Sehingga kondisi inilah yang sangat menarik bagi peneliti dunia maupun kekayaan kita. Sehingga bagaimana keunikan Indonesia yang luar biasa ini, kita bangsa Indonesia mesti harus menjaga. Jangan sampai kita buat amburadul. Jadi kenapa begitu? Karena penelitian ilmu pengetahuan ke depan itu masing-masing itu mempunyai link, mempunyai sebab dan akibat. Jadi kenapa jenis A ini hanya ada di Kalimantan? Gajah itu hanya ada di sebelah barat garis Wallacea. Kenapa cendrawasih hanya ada di Kalimantan? Nah, ini sangat luar biasa. Kenapa anoa hanya ada di Sulawesi? Coba kita bayangkan, seandainya supaya untuk konservasi badak, makanya badak yang ujung kulon dibawa ke Kalimantan, misalnya. Atau anoa yang ada di hutan Sulawesi dibawa ke Sumatera misalnya. Ini sangat luar biasa berdampak kepada lingkungan di mana dia akan dibawa maupun bagi si jenis hewan yang dibawa itu. Nah, ini juga terjadi pada serangga. Terjadi pada lebah. Jadi kenapa mereka hanya ada di suatu pulau tertentu atau area tertentu? Itu karena proses evolusi yang sangat panjang melalui berbagai adaptasi kepada lingkungan dan lain sebagainya, melawan kompetisi musuh alam, bunga, jenis bunga dan sebagainya, sehingga itulah yang mesti kita nilai sebagai suatu potensi yang sangat tinggi. Sehingga itu yang harus dijaga. Jadi kenapa kita tidak boleh begitu saja membawa badak keluar habitatnya. Demikian juga lebah. Itu sama. Jadi prinsip-prinsip itulah yang harus kita orang Indonesia tetap jaga. Bagaimana tidak terjadi istilahnya ada semacam polusi genetika, itu bisa saja terjadi kalau memang jenis-jenis itu bisa interbreeding atau yang lain dengan jenis yang lain. Ya, kita tidak berbicara bagaimana musuh alam, lingkungan fisik dan sebagainya. Ini salah satu gambaran bagaimana lebah soliter atau lebah semisosial itu terdistribusi secara khusus ini. Jadi ada yang Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Demikian juga lebah madu. Kenapa Apis dorsata binghami hanya ada di Sulawesi dan kepulauan sekitarnya? Padahal dia mempunyai kemampuan terbang ratusan kilo. Referensi mengatakan bisa antar pulau. Saya kira Sulawesi dan Kalimantan cukup dekat bagi Apis dorsata itu untuk nyebrang dari yang Sulawesi, yang binghami nyebrang ke Kalimantan. Karena di antaranya kan ada pulau-pulau kecil yang dimungkinkan dia bisa istirahat. Kenapa yang Apis dorsata yang di Kalimantan tidak pindah ke Sulawesi? Ini suatu hal yang luar biasa yang terus-menerus dikaji. Terus-menerus kita ingin tahu kenapa begitu bisa terjadi. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Prof. Siti, jadi saya tidak mengulang lagi. Nah, demikian juga untuk yang lebah tanpa sengat. Kalau saya bilang lebah propolis. Kenapa saya selalu katakan itu? Karena lebah ini perlu mendapatkan perhatian. Kalau lebah madu yang apis yang lain itu, dia memang paling banyak menghasilkan madu. Kalau lebah propolis ini paling banyak menghasilkan propolis daripada madunya. Sehingga nama ini saya pikir
akan mampu mengangkat harkat dari spesies yang memiliki nama itu. Ya, kalau kita dengan ini lebah propolis, langsung harganya mahal, ini penting untuk kesehatan dan harus dijaga. Kadang-kadang kita tidak peduli dengan jenis itu karena kita tidak tahu. Hanya mengganggu aja, membuat sarang di mana-mana, bikin kotor dan sebagainya. Tetapi pada saat kita ada di situ ada lebah propolis, ini penting untuk kesehatan, harus kita lindungi, dan lain sebagainya. Sehingga nama ini saya lebih memilih nama itu daripada misalnya kita tahu kan di grup-grup itu yang orang dari daerah A mengatakan jenisnya ini, orang dari B, sehingga timbul ketidakenakan komunikasi juga pada saat kita ada grup tapi orangnya dari Indonesia bagian timur sampai Indonesia barat. Maka saya lebih memilih nama Indonesia ini karena nama menjadi satu dan mengangkat harkat. Ya memang ada terjemahan ini kamus kan lebah tanpa sengat. Ya, tapi lebah tanpa sengat terus gitu. Jadi dengan lebah propolis ini akan mengangkat harkat dari lebah yang memiliki nama itu. Nah, di Sumatera juga itu ada satu kelompok lebah namanya, kalau saya bilang lebah gunung. Itu dia menempati habitat khusus, yaitu di daerah-daerah ketinggian. Ini juga sebagai penyerbuk penting untuk tumbuhan-tumbuhan di dataran tinggi. Dan di beberapa catatan sudah ada, yaitu dia berperan penting untuk menyerbuki tanaman pertanian dataran tinggi. Namun disayangkan juga karena intensifikasi penyemprotan pestisida untuk tanaman pertanian dataran tinggi itu sangat tinggi, sehingga mereka masalah. Selain daripada itu, karena kerusakan hutan yang semakin ke atas itu memaksa dia juga semakin ke atas sebarannya, sehingga ke depan ini satu jenis yang mesti kita fokus. Kenapa begitu? Karena jenis ini sebenarnya kalau di negara-negara 4 musim, Eropa, Amerika, Jepang, dan sebagainya, jenis ini jenis yang potensi untuk penyerbukan terutama di greenhouse. Sistem pertanian modern memaksa kita untuk melakukan sistem cocok tanam karena kita menginginkan mendapatkan jenis buah atau biji yang organik, sehingga memaksa harus dilakukan di dalam greenhouse. Oleh karena itu, jenis ini sangat potensial untuk bisa dikembangkan dan dibudidayakan untuk penyerbukan tanaman pertanian di dalam greenhouse. Nah, kita berbicara ke depan. Bahkan sudah ada satu perusahaan yang mencoba mendatangkan jenis bombus yang ada di Eropa, tapi sebenarnya saya tidak setuju. Walaupun kita beruntung juga bahwa koloni itu pada akhirnya mati karena tidak bisa bertahan dengan kondisi yang di Indonesia. Pertanyaannya kemudian, kenapa kita tidak melakukan pengembangan itu untuk jenis-jenis lokal kita? Kalau memang kita
mau mengembangkan sistem pertanian di dalam greenhouse. Ini satu tantangan ke depan untuk pertanian modern dan organik untuk bisa mengembangkan jenis ini untuk agen penyerbukan di Indonesia. Nah, apa sifat potensialnya? Apa sesuatu hewan atau serangga atau lebah bisa dimanfaatkan sebagai terutama agen penyerbu? Itu yang pertama, harus mempunyai karakter dia setia kepada sarang. Karena ada serangga-serangga yang tidak setia dengan sarang. Pada saat dia diganggu, dia kabur. Nah, jenis yang potensial itu jenis yang setia kepada sarang. Kenapa setia? Walaupun dirusak, dia juga balik. Karena mereka ada rasa tanggung jawab. Koloni dan anggotanya mempunyai rasa tanggung jawab terhadap sarang yang mungkin dirusak oleh hewan atau dirusak oleh manusia. Itu masih dia kembali. Karena mereka mempunyai anakan-anakan yang jumlahnya sangat banyak. Sehingga dia harus, walaupun dia saat diganggu dia kabur, dia akan kembali lagi. Karena ada anakan di dalamnya. Ini sungguh luar biasa bahwa lebah pun mempunyai rasa tanggung jawab pada anak-anaknya. Yang kedua, itu menimbun makanan. Jadi serangga yang mempunyai yang sangat potensi untuk dimanfaatkan atau diberdayakan ini mempunyai karakter menimbun makanan. Ya, mungkin waktunya biar cepat. Yang berikutnya, timbunan makanan ini karena karakter dia yang generalis, tidak spesialis. Mengunjungi bunga dari berbagai jenis yang saat itu sedang berbunga. Kemudian yang berikutnya, dia kalau ingin dikembangkan, jenis itu harus mempunyai sarang, di mana sarang itu di dalam rongga. Terutama, kenapa? Kalau di dalam rongga, kita bisa memindahkan atau bisa memanipulasi dengan rongga-rongga yang kita buat, dengan kotak-kotak yang kita buat. Sehingga bagaimana supaya dia tetap nyaman di dalam kotak itu, walaupun kemudian kita bisa mengatur, bisa memanen, bisa menggandakan, bisa mengontrol dari hama dan penyakit dan sebagainya. Walaupun yang terbuka juga bisa, namun ini juga sangat sulit. Kawan-kawan di Danau Sentarum, juga saya lihat di Pulau Peleng, ada juga informasinya di Bengkulu juga ada. Itu dengan memasang ini kayu-kayu sebagai ganti dari dahan tempat dia bersarang. Itu juga bisa dilakukan, tetapi itu bukan budidaya yang sebenarnya, tetapi itu hanya menaruh suatu tempat agar dia tertarik dan dia bersarang di situ, dan manusia kita bisa memanennya dengan mudah. Yang lain lagi bahwa dia mempunyai suatu potensi yang luar biasa secara ekonomi dan lingkungan. Seperti kita tahu bahwa kalau secara ekonomi kita tahu ada produk-produk yang selama ini kita kenal. Tapi bagaimana dengan lingkungan? Hutan misalnya di Ketambe. Bagaimana bunga-bunga tumbuhan hutan itu bisa menjadi buah, menjadi biji, di mana buah biji itu dimakan oleh satwa liar, oleh orang hutan, oleh burung-burung pemakan buah dan biji dan sebagainya. Bagaimana seandainya
penyerbukan bunga hutan itu tidak sukses, mengalami penurunan secara populasi, itu sangat berbahaya pada satwa liar di situ. Kenapa? Karena biasanya jumlah naik turunnya pakan berkaitan dengan bagaimana perkembangan populasi satwa liar ada di situ. Jadi tidak mungkin satwa liar akan berkembang biak dengan baik, populasinya meningkat kalau sumber makanan itu tidak banyak lagi. Bagaimana sumber makanan itu tidak banyak lagi? Karena penyerbuk-penyerbuknya menjadi berkurang. Nah, ini suatu kondisi yang mesti kita pikirkan juga. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang negatif kepada penyerbuk. Gitu. Nah, apakah lebah yang sifatnya soliter, yang dia tidak menimbul makanan, tidak mempunyai sarang yang besar, tidak bersifat generalis, itu juga bisa dimanfaatkan? Bisa. Dengan pengembangan komoditi khusus. Jadi karena biasanya lebah soliter itu mempunyai kaitan yang sangat spesifik dengan jenis-jenis bunga tertentu. Nah, kalau bunga itu mempunyai manfaat yang positif, katakan misalnya sebagai tanaman obat dan sebagainya, ini dia bisa dikembangkan menjadi agen penyerbuk, bagaimana agar tanaman obat itu bisa berproduksi secara lebih baik. Ya, maaf. Nah, kita sarankan, jadi bagaimana mengembangkan dan memanfaatkan dalam tanda petik lebah ini. Ini memang kalau spesies liar memang kita hanya melakukan pengambilan madu di alam seperti lebah madu. Ada setiap saat kita bisa ambil, tetapi ada yang kita mengambil hanya pada musim tertentu. Musim dalam hal ini adalah musim banyak bunga atau musim bunga raya. Itu di mana produksi dari lebah yang dia ada di situ itu meningkat, tetapi juga ada jenis luar, ada koloni-koloni yang dia karakternya migran atau berpindah-pindah dari satu hutan ke hutan yang lain, dari tempat satu ke tempat yang lain, di mana mereka menginginkan untuk mendapatkan makanan secara melimpah. Sehingga kenapa Apis dorsata itu dia selalu berpindah-pindah. Jadi ada di ketambe itu tidak setiap saat. Jadi hanya pada musim, biasanya musim kering, di mana di situ banyak bunga, itu dia memanfaatkan bunga-bunga untuk mendapatkan polen dan nektar, sehingga madunya dimanfaatkan oleh manusia. Tetapi selain daripada itu, sebenarnya dengan keberadaan lebah hutan itu, maka penyerbuan hutan di kawasan hutan Ketambe akan terjaga terus. Jadi sebenarnya lebah madu itu bukan hanya dia memberi madu kepada kita, tetapi memberi satu garansi bahwa penyerbukan tanaman berbunga di hutan Ketambe itu akan berlangsung dengan aman oleh karena adanya mereka. Nah, sekarang kalau kita berbicara budidaya, tadi kawan-kawan menginginkan bagaimana caranya agar ada nilai tambah dari hutan di situ atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang perlu diketahui bahwa budidaya atau ternak lebah itu tidak sama dengan ternak hewan pada umumnya. Kalau hewan pada umumnya biasanya dikurung atau ditempatkan di suatu lingkungan yang terbatas, di mana
peternak memberi makan. Jadi ada rumput, ada ini dan itu. Tiap hari, tiap pagi harus kasih ini, siang ini. Dan produksinya akan seperti apa yang dikehendaki dari si peternaknya. Berbeda dengan budidaya lebah. Lebah ini bergantung mutlak kepada sumber makanan alam. Ini penting. Semakin alam mempunyai sumber bunga yang melimpah, maka semakin produksi dari lebah itu akan melimpah. Begitu juga sebaliknya. Pada saat resource dari hutan atau lingkungan itu jelek, maka produksinya akan menurun, bahkan tidak berproduksi, bahkan bisa mati. Karena lingkungannya tidak cukup sumber makanan. Nah, ini yang harus penting untuk diperhatikan agar kawan-kawan yang berbudidaya tidak hanya ikut-ikutan, tetapi harus memikirkan lingkungan. Jadi lingkungan bukan hanya sumber makanan, tapi juga lingkungan fisik. Jangan sampai yang sebarannya di atas gunung dibawa turun ke bawah. Itu pasti ada masalah. Yang pertama, sumber makanannya, jenis bunganya, fisiknya, kelembapan, suhu udara, dan sebagainya. Jadi kenapa dia hanya hidup di atas? Karena memang dia sudah adaptasi sangat baik ada di situ. Jadi kenapa sebaiknya jangan dibawa turun? Itu kecuali memang dia lingkungannya itu overlapping dengan habitat itu, bisa ditemukan di bawah maupun di atas. Itu akan berbeda. Nah, kemudian juga pengembangan jenisnya itu kalau saya sarankan juga jenis yang lokal. Jenis yang lokal di habitat lokal juga. Kenapa gitu? Karena jenis lokal biasanya mempunyai adaptasi yang sangat tinggi terhadap kelimpahan sumber makanan maupun pada saat makanan itu tidak ada. Jadi walaupun jumlah makanan itu terbatas, dia tetap akan tinggal di situ. Dia tidak kabur. Gitu. Karena memang dia sudah mampu beradaptasi dengan kondisi lokal itu. Nah, ini yang hal yang penting juga perlu diperhatikan. Kenapa spesies lokal? Banyak kawan-kawan yang tertarik dengan jenis yang produksi per satu koloninya sangat banyak. Ada jenis yang di Sulawesi, ada jenis yang mungkin di Ambon yang produksinya bagus. Kemudian dibawa ke suatu tempat di mana itu bukan habitat lokal, bukan lingkungan yang sebaran geografisnya itu sama. Biasanya itu akan timbul masalah. Bukan hanya masalah di koloni yang didatangkan itu, tapi juga menimbulkan masalah pada jenis dan lingkungan di mana koloni itu didatangkan. Nanti bisa share tentang, mungkin sudah ada pengalaman tentang hal itu. Nah, kemudian yang perlu dilakukan juga, kita harus bijak. Kita harus bijak dalam memberdayakan atau memanfaatkan jenis-jenis yang ada di alam. Seperti kita tahu bahwa setiap koloni lebah yang ada di alam itu mempunyai peran di lingkungannya masing-masing. Misalnya peran sebagai penyerbuk. Jadi bagaimana dibayangkan seandainya kemampuan peran sebagai penyerbuk di suatu lingkungan itu berkurang karena koloni yang ada di situ diambil atau dipindahkan dengan jumlah yang sangat misalnya luar biasa. Kalau hanya mengambil untuk indukan, untuk beberapa gitu, mungkin masih bisa ditolerir karena mereka yang di alam juga akan
akan terus berkembang. Tetapi bagaimana seandainya yang diambil ini secara besar-besaran, bahkan di hutan itu nggak ada lagi sarang itu karena semua dibawa keluar. Bukan, sayangnya juga tidak dikembangkan di tempat di sekitar situ, tapi ya itu dijual. Jadi dikirim kemana, itu sangat akan menimbulkan dampak yang luar biasa dalam waktu ya tidak lama itu. Sehingga kita harus bijak. Jadi bagaimana mengambil koloni untuk indukan untuk kemudian dikembangkan. Yang tidak kalah penting lagi sebenarnya juga kita selalu salah bahwa produksi kemampuan atau potensi dari satu koloni itu dari produksi persatuan sarang, persatuan waktu. Walaupun dia hebat seperti apa, kalau food resource, sumber pakan yang ada di situ itu tidak mendukung, dia tidak akan mempunyai kemampuan sehebat itu. Jadi prinsipnya, bagaimana kondisi lingkungan itu mempunyai banyak bunga, banyak sumber resin, sehingga dia mendukung. Walaupun kemudian misalnya kalau produksi persatuan kolonia itu hanya rendah, tetapi kita bisa tingkatkan dengan memperbanyak koloni. Jadi kita mesti memperhatikan bahwa produksi itu bukan hanya satuan produk persatuan koloni, tetapi jumlah koloni. Walaupun produksinya kecil, tapi koloninya itu 100, 1000, 2000, ini hasilnya malah akan lebih besar daripada spesies yang yang tadi saya sampaikan. Jadi sebenarnya prinsip budidaya lebah itu adalah kemampuan lingkungan mensupport sumber pakan. Kalau kemampuan bagus, koloni bisa digandakan, dilipatkan, sehingga produksi juga pada akhirnya akan sangat banyak. Nah, bagaimana konservasinya? Ya tadi itu, seperti kita tahu bahwa antara lebah dengan bunga ini suatu simbiose alami sebenarnya. Jadi lebah hanya bergantung dengan bunga, bunga banyak bergantung dengan lebah. Bahkan tadi saya sampaikan jenis bunga tertentu mutlak bergantung dengan lebah. Manusia sebenarnya memanfaatkan simbiose itu. Jadi dari lebah kita dapat madu dan produk yang lainnya. Dari bunga kita dapatkan buah, biji, dan lain sebagainya. Bahkan juga baik untuk hidupan lain, seperti satwa liar dan sebagainya. Jadi simbiose ini harus kita jaga. Kita sebagai makhluk Tuhan juga harus mempunyai tanggung jawab bagaimana agar simbiose itu mereka tetap terjaga, mereka tetap menghasilkan produk yang berguna untuk kita manusia dan satwa liar yang lain. Nah, yang kita khawatirkan ini ada penurunan kualitas dan kuantitas dari habitat tadi yang disebabkan oleh banyak sebab gitu. Nah, yang membawa kepada kemudian kelangkaan. Jadi kelangkaan lebah, kelangkaan penyerbu. Sudah ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa kurang optimal atau tidak maksimalnya suatu produksi itu bukan bibit unggul, bukan karena sistem cocok tanamnya yang salah, bukan karena sistem pemupukan yang tidak benar, bukan karena waktu tanamnya yang keliru, bukan karena pemberantasan hamanya yang nggak benar, bukan, tapi karena berkurangnya penyerbu. Karena penyerbu itu terlepas dari itu semua. Jadi terlepas dari bibit unggul, apa tadi yang sudah saya sampaikan.
Masalahnya adalah walaupun bunganya bagus dan banyak, tapi penyerbuannya tidak optimal. Sehingga produknya juga tidak optimal. Nah, ini satu hal penting yang harus kita cermati. Jadi bukan hanya sistem cocok tanam yang selama ini kita kenal. Penyerbuk ini sebagai faktor yang penting bagaimana agar produk pertanian atau bunga-bunga yang di hutan itu secara optimal bahkan maksimal bisa menghasilkan buah dan biji. Nah, satu contoh hal yang sederhana. Masyarakat pembudidaya salak yang ada di Sleman, Jogja. Mereka sekarang sudah melakukan penyerbuan dengan tangan. Kenapa? Karena penyerbuknya itu sudah berkurang, bahkan mungkin sudah nggak ada lagi. Ya, sehingga mestinya kita bisa mendapatkan jasa penyerbukan itu gratis dari alam oleh serangga, tetapi kita harus melakukan penyerbukan sendiri. Seperti kita tahu salak pondoh itu banyak penyerbukannya dilakukan dengan tangan, dengan kuas. Nah, pada saat kebun salak itu dimiliki oleh satu rumah tangga, mungkin hanya berapa meter persegi, karena kan halaman dan sebagainya. Mungkin masih bisa dilakukan. Tapi bagaimana seandainya kebun itu 1 hektar, kalau 2 hektar, kalau 10 hektar, kalau sistem pertanian industri, berapa tenaga kerja manusia yang harus dibayar untuk melakukan penyerbukan pada bunga salak itu? Nah, ini sangat ironis. Padahal penyerbu itu mestinya gratis. Kita nggak usah bayar. Nah, ini satu contoh yang ekstrim. Walaupun saya ada banyak bukti yang lain untuk jenis-jenis yang bermacam-macam yang menunjukkan bahwa kondisi kelangkaan dari penyerbu ini sudah terjadi. Ini tanggung jawab kita semua. Jadi bagaimana kita tetap menjaga agar penyerbu ini tetap mempunyai jumlah yang cukup sehingga mampu untuk menyerbuki bunga-bunga. Jadi tanpa harus kemudian terjadi bunga tidak ada penyerbuknya kemudian dia gugur. Nah, ini yang berikutnya adalah bagaimana kita meminimalisasi penyebab. Nah, ini juga harus dipikirkan seperti tadi sudah sampaikan. Jadi penyebab-penyebab itu harus dikurangi tanpa kemudian kita mengesampingkan kepentingan manusia tentu. Kepentingan manusia itu yang utama memang. Tetapi bagaimana agar tidak berdampak kepada juga hewan-hewan atau serangga atau lebah yang mereka itu penting juga. Mereka juga memiliki peran yang luar biasa kepada kita. Nah, seperti misalnya pengembangan juga mesti memperhatikan hal itu. Jadi bagaimana pengembangan ini bukan hanya memanfaatkan tapi juga mengembangkan koloni-koloni. Prinsip ternak sebenarnya atau sebaiknya tidak hanya bagaimana sistem itu untuk mendapatkan hasil, tapi kita bertanggung jawab bagaimana koloni yang 2 menjadi 4 menjadi 10 dan sebagainya. Itu rasa tanggung jawab kita, terutama kepada jenis-jenis yang sudah mulai langka. Jenis yang mulai langka bisa juga dikembangkan dengan prinsip bahwa bagaimana kita bisa memperbanyak koloninya, kalau perlu kemudian koloninya dikembalikan lagi ke alam. Itu satu hal yang langkah ke depan yang sangat luar biasa. Itu mesti kita pikirkan ke depan. Nah, masalah perlindungan memang kita kadang-kadang harap maklum karena mereka melakukan kesalahan karena tidak tahu. Itu. Karena tidak tahu bahwa ini itu perannya penting, ini memberi manfaat kepada kita. Jadi ketidaktahuan mestinya melalui satu edukasi secara formal dan informal. Nah, untuk yang lebah-lebah yang mereka memberi manfaat memang sudah
sudah ada beberapa contoh itu kearifan lokal yang dilakukan oleh kawan-kawan. Jadi masyarakat lokal dan masyarakat adat sudah melakukan hal itu secara baik. Namun hanya kelompok-kelompok kecil yang itu tidak diketahui oleh yang lainnya. Demikian juga regulasi aturan-aturan yang mesti ada dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga walaupun ya tentu saja seperti alih fungsi hutan misalnya, mesti kita pikirkan bagaimana alih fungsi untuk kepentingan manusia ini juga berhati-hati, dan kita harus bijaksana terhadap misalnya nesting site, pohon-pohon persarangan dari lebah itu juga tetap dilindungi, kalaupun harus juga dipotong, katakan itu koloni-koloni mesti dipindahkan ke tempat yang lebih aman, jadi lebih baik, sehingga tidak semata-mata perubahan habitat itu akan mencederai bahkan membunuh jenis-jenis lebah. Mungkin yang masalah teknis, saya tertarik dengan ketambe ini karena sebenarnya lebah bisa dijadikan sebagai objek edukasi dan wisata hutan. Ini kalau saya pernah lihat, bahkan tadi dengar bahwa ketambe Taman Nasional Leuser ini sangat berpotensi untuk dikembangkan ekowisata lebah. Jadi bukan hanya edukasi didebatkan, bukan wisata didebatkan, tapi juga produk. Itu mungkin bisa dibicarakan lebih jauh dan detail nanti di lain kesempatan. Yang jelas saya sangat senang, bahkan kalaupun dijalin kerjasama saya juga mau. Oke, mungkin begitu aja Pak Didi. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Gahono, wah luar biasa nih. Hari ini belajar dari Pak Gahono.